Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAT online sudah selesai Bapak Ibu Guru. Selanjutnya adalah pekerjaan Bapak Ibu Guru adalah melakukan checklist tugas ya. Jadi madrasah berdasarkan feedback atau masukan-masukan atau keluh kesah Bapak Ibu Guru yang sudah saya dapat informasinya, bahwasanya intinya tugas yang offline itu ternyata ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan tugas. Maka dari itu sistem e-smart akan melakukan sistem integrasi, jadi menggabungkan antara yang online yang PAT kemarin dengan yang offline yang tugas secara offline. Nah, konsepnya nanti adalah seperti ini Bapak Ibu Guru, bahwasanya nanti intinya bahwa siswa bisa menerima raport fisik atau siswa bisa mengetahui kondisinya itu naik kelas atau tidak. Itu syaratnya harus mengikuti yang bagian titik-titik ini atau e-smartnya harus diselesaikan. Yang jelas bahwa PAT online dan bukti selesai PAT itu siswa sudah menyelesaikan ya, dengan buktinya adalah siswa itu sudah mendapatkan sertifikat di sini. Jadi datanya sudah ada di sini semua. Dan saya cek kemarin bahwa datanya sinkron antara laporan siswa melaporkan ke wali, itu saya cek ke sistem adalah sinkron. Jadi intinya langkah PAT dan bukti ini sudah selesai dilakukan siswa. Selanjutnya setelah ini selesai, maka ada lagi checklist tugas guru. Artinya itu checklist tugas, maksudnya ini ya, checklist tugas dilakukan oleh guru bukan siswa. Nah, ini untuk mengakomodir bagi guru yang memberi tugas kepada siswa secara offline itu ternyata belum selesai dan belum laporan, makanya difasilitasi seperti ini. Nah, jika siswa ini belum selesai, maka tidak bisa cetak pengumuman kenaikan kelas. Jika siswa tidak bisa mencetak pengumuman kelas, berarti kan tidak bisa memberikan bukti ya, bukti cetak hasil pengumuman kelas ini kepada wali ya, untuk mengambil raport fisik. Nah, dengan menggunakan cara berjenjang seperti ini diharapkan bahwa proses pembelajaran di MAN 2 Bantul itu memang betul-betul terlaksana, walaupun kondisinya adalah mau tidak mau harus kondisi online. Ini juga untuk memfasilitasi kepada siswa bahwa apa yang sudah dikerjakan itu memang sudah terdata atau akuntabel ya. Jadi semua proses itu tercatat ya, sehingga nanti proses pembelajaran ke depan nanti akan menggunakan cara seperti ini. Jadi memang kalau siswa memang belum mengerjakan ya, nanti memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin kayak gitu ya, kasarannya seperti itu. Nah, setelah PAT online ini selesai, jadi Bapak Ibu Guru itu silahkan nanti buka di e-smart ya, kemudian login di kelasnya masing-masing ya. Jadi misalkan tetap di bagian ujian madrasah ya, tetap di bagian PAT online, di bagian e-smart kelas 10 dan kelas 11. Silahkan Bapak Ibu mengajar di kelas mana ya. Kemudian siswa juga sama, ngeceknya nanti di sini ya. Jadi siswa tidak bingung lagi ternyata linknya beda, enggak. Memang tujuannya memang disamakan supaya nanti tidak ada kebingungan. Nah, cara ngeceknya yang pertama kali adalah cek tugas mapel umum 01, cek tugas mapel umum 02, cek tugas jurusan IPA dan tes tugas jurusan IPS. Jadi intinya kalau Bapak Ibu Guru mengajar yang umum itu kayak Quran hadis, akidah alaq, fikih, kemudian penjasorskes, kemudian keterampilan, kemudian lintas minat dan seterusnya. Kemudian untuk yang jurusan itu, untuk IPA itu kan ada biologi, fisika, kimia, kemudian lintas minat sosiologi ya. Kemudian untuk yang tugas jurusan IPS itu ada sejarah, ekonomi yang memang jurusannya. Jadi yang pertama kali lihat mapel Bapak Ibu itu berada di mana. Contohnya untuk saya ya,
untuk saya ini adalah di bagian keterampilan. Karena keterampilan ini sangat kompleks. Kenapa kompleks? Karena dalam satu kelas itu kan ada 4 keterampilan. Ya, makanya ini nanti setiap guru akan mengentry di sini, menceklis ya. Hanya menceklis saja Bapak Ibu, jadi tidak terlalu rumit. Jadi kalau saya masuk ke keterampilan, jadi keterampilan semuanya ada di sini. Tata busana, kemudian otomotif, multimedia, kemudian TPHP itu ada di sini semua. Kemudian untuk yang dipisah itu hanya jurusan aja ya, IPA dan IPS saja. Silakan Bapak Ibu guru klik kalau mapelnya berada di sini. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang banyak view checklist, view progress, kemudian edit checklist. View checklist ini adalah siswa. Jadi siswa saat membuka klik itu nanti akan ada progresnya. Kalau 100% berarti ini kecintang semua. Kalau tidak 100% berarti nanti yang tugasnya belum selesai nanti akan kesilang di sini. Nah, nanti kalau misalkan siswa itu merasa sudah mengerjakan tetapi nanti disilangkan, siswa bisa checklist di sini. Nanti bisa di print screen, laporan ke guru yang mengampu gitu ya. Nah, guru yang mengampu nanti dicek lagi apakah betul siswa sudah mengumpulkan. Kalau sudah, nah nanti menceklisnya bisa wali, bisa guru ya. Ini saya contohkan untuk guru dulu ya. Ini saya akan zoom yang besar supaya nanti lebih mudah. Jadi Bapak Ibu kalau terlalu besar tampilannya, misalkan seperti ini ya, dibuat 100% ternyata terlalu ribet. Zero ya, ini saya cek dulu. Oh, ini kayaknya 100% nggak ada masalah. Ini resolusi yang paling apa itu namanya, paling besar ya, standar. Kalau misalkan terlalu harus menggeser-geser Bapak Ibu ya, di sini ternyata saya harus menggeser kiri kanan. Bapak Ibu guru bisa mengurangi dari sini. Di sini saya supaya lebih enak, nggak terlalu besar, saya buat 80% aja. Nah, ini kayaknya lebih enak. Nah, di bagian edit progress ini adalah yang mencintang adalah guru ya. Di sini ada beberapa nomor. Kalau untuk kelas 10 itu ada 8 page ya. Nah, pertama kali di sini ada beberapa opsi, ada show progress bar, ada edit check. Nah, silakan Bapak Ibu klik surname. Surname ini untuk mengurutkan kelasnya dulu. Nah, kalau tampilannya seperti ini dan acak, pastikan surname diklik dulu. Nah, ini kelasnya udah urut, ini kelas 10 S3, ini S3 semua. Nah, berarti kalau langsung S2 selanjutnya adalah di page 2. Nah, di sini saya mengajar S1 ya. S1 oke. Kalau ini sudah oke, saya klik edit check. Nah, oke, edit check. Kemudian saya cari S1. S1 itu coba di page 2 dan enggak S1. Nah, S1, ini mulai S1. Nah, misalkan Bapak Ibu ternyata siswa ini ternyata sudah selesai semua. Apakah saya harus mencentang satu-satu seperti ini? Tidak. Bapak Ibu bisa memilih cara cepat, klik ini aja, toggle ke kolom, klik 1 kali, yes. Kalau mau no semua ya no, klik lagi. Kalau mau dihilangkan, klik lagi. Sesimpel itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus memang per page. Kalau ada 8 berarti nge-save-nya Bapak Ibu guru harus 8 kali ya. Kalau halamannya ini ada 8. Kebetulan ini ada 8. Nah, opsi yang pertama saya ulangi lagi ya Bapak Ibu guru. Misalkan PKN ternyata udah mengerjakan semua, udah klik ini aja langsung di save. Klik page 3, toggle lagi dan seterusnya. Jadi per page. Oke, ini saya pilih kosong. Dari S1 ya. Jadi S1 ini ternyata yang mapel keterampilan itu berarti kan kolom 1 2 yang ini ya. Nah, ini saya pilih yes. Yes itu artinya sudah mengumpulkan tugas. Klik save. Nah, nanti akan loading seperti ini. Tunggu saja Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ternyata kok loadingnya lama, nah ngeblank seperti ini nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu klik aja. Klik tugas, mapel, umum. Nah, nanti muncul seperti ini lagi. Klik view progress. Dan klik edit check. Tadi kan halaman 2 ini kan sudah di short, jadi nggak usah di short lagi. Page 3. Oke, yang S1 yes. Jadi kelasnya ada jadi satu semua. Berarti kalau kelasnya itu campur ya silakan Bapak Ibu guru nanti nyari sendiri ya, nyari siswanya satu-satu untuk melakukan checklist bahwa siswa ini sudah mengumpulkan tugas ya. Nah, kalau misalkan ternyata request contohnya untuk keterampilan ternyata
di WA guru satu persatu, tugasnya sudah selesai semua, ya udah tinggal mengklik toggle aja nanti ya, mengklik toggle. Nah, ini saya contohkan, misalkan saya anggap ini tiap guru berbeda-beda. Nah, ini cukup klik toggle ini aja, toggle yes gitu aja, langsung di save page 2 dan seterusnya. Nah, kalau ini kalau sudah, Bapak Ibu jangan, karena saya mengajar sampai S1, jangan pindah halaman dulu karena nanti akan hilang, di save dulu. Saya tunggu loadingnya. Ya, ini agak lama memang ya. Jadi memang enak kalau misalkan ini yang mengajar beda guru ya, sebaiknya memang untuk yang keterampilan ini di list dulu di grup ya. Ada siswa yang belum menyelesaikan tugas belum, kalau ternyata nggak ada ya langsung ditoggle aja yes semua. Jadi kalau misalkan nanti gurunya itu, saya khawatir nanti nginputnya itu bareng di waktu yang sama, alhasil nanti cepat-cepat nge-save-nya ya. Jadi yang cepat nge-save itu yang data yang terakhir dianggap. Nah, itu kalau mapelnya itu di kasarannya dikeroyok ya, keroyok beberapa guru. Nah, kalau misalkan di dalam satu mapel itu ternyata memang diampu lebih dari satu guru, silahkan nanti janjian saja yang mau menginput di sini itu siapa ya. Nanti cukup ngelis saja, tolong ini yang ini jangan di yes dulu ya, pilih no dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, saya dicek lagi, berarti halaman ketiga saya cek ya, 3 yes. Nah, nanti akan ada warna hijau. Nah, bagaimana kalau ternyata siswanya itu belum mengumpulkan, pilih no aja dulu ya, pilih no, di save. Nah, nanti yang pilih no yang di save itu nanti yang warnanya ngeblok warna merah ya. Jadi saya halaman ketiga ya. Nah, ini akan merah. Dan progresnya ke siswa ini nanti untuk nama yang warna merah itu nanti di sini akan ada tanda silang, kemudian progresnya juga tidak 100% ya. Jadi nanti akan saya tampilkan contohnya. Mungkin ini agak panjang videonya. Ini 3 ya. Jadi nah, ini karena kalau untuk multimedia saya cek di Smart itu tugasnya sudah tidak ada masalah. 3 sekarang yang IPA 1 ya. Saya mengajar multimedia itu IPA 1. Ini IPA 1 berarti mungkin di halaman 7, page 7. Oh enggak, page 6. Karena sisanya itu adalah guru ya. Nah, ini A1. Oke, A1 ini yes. Saya anggap yes dulu aja ya, karena saya juga sebagai sampel ya. Yes. Nah, di save lagi ya Pak Ibu Guru. Agak lama. Oke, sambil menunggu saya akan pause dulu ya. Oke, tadi dapat page berapa? 6 ya. 6 yes semua. Sekarang yang page 5. Nah, saya hanya mengajar S1 ya. Nah, ini S1. Yes. Yes, oke, langsung di save. Nah, sambil menunggu ini selesai ya, ini kan sudah selesai ini. Sudah selesai. Atau saya tunggu aja biar nanti agak lampu nggak apa-apa.
Oke, ini kan sudah selesai loading dan ini masih ngeblank, klik aja cek tugas mapel umum 02. Oke. Nah, setelah view progress ini yang nomor 5 itu sudah kecentang. Ini ya, untuk yang A1 sudah kecentang hijau semua. Selanjutnya misalkan wali mendapat laporan dari siswa, misalkan sudah mengerjakan, tetapi dari guru mapel tersebut ada kepentingan atau mungkin baru di luar, dan mungkin siswa mau ngotot, mau melihat, kan saya udah mengumpulkan, Bu, kok kenapa belum kecentang. Kemudian setelah dikonfirmasi ternyata ibu guru tersebut atau bapak ibu guru tersebut ternyata masih ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, maka wali bisa mengentri secara mandiri ya. Caranya cari namanya ya, cari namanya. Misalkan ini cari namanya saja. Namanya misalkan adalah Yoga Fakri misalkan. Diklik yang gambar ini, mohon maaf ya. Saya ulangi lagi, diklik gambar yang ini. Nah, Yoga Fakri ini sudah selesai di mapel apa? Misalkan penjasor skers, karena mungkin banyak kendala, banyak agenda, belum sempat memasukkan, dan wali sudah mendapat laporan bahwa si Yoga ini sudah selesai tugasnya, Pak. Sudah selesai tugasnya, udah pilih yes. Mungkin ada yang lain PKN, diklik yes, kemudian di save. Ya, saya contohkan saja di sini. Sudah di save, berarti sudah selesai ya. Kalau pengen kembali lagi, klik view all student. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian klik edit checklist. Nah, di checklist ini jangan diotak-atik karena ini sudah standar, sudah saya masukkan, jangan dikurangi ataupun ditambahi, dan jangan menghilangkan centangnya. Ini hanya yang bisa ngakses karena Bapak Ibu guru. Nah, mungkin sampai di sini Pak Ibu guru. Nah, yang ini, yang view checklist ini adalah tampilan untuk siswa. Jadi siswa bisa melihat progresnya. Oh, ternyata saya sudah mengumpulkan tugas sampai misalkan semuanya atau mungkin hanya separuhnya. Oke, saya akan contohkan bagaimana sistem ini bekerja. Saya akan menggunakan dummy ya. Dummy itu yang biasa saya gunakan untuk mengembangkan Smart Demand 2 Bantul. Di sini saya menggunakan dummy. Dummy ini biasa saya gunakan untuk mengotak-atik sebelum saya mengimplementasikan. Jadi saya coba di sini sehingga tidak mengganggu aktivitas. Misalkan ini ya, saya di sini ada mapel bahasa Indonesia, agama, dan multimedia. Saya klik view progress, saya akan edit check. Misalkan si Joko, si Anika ini ya, misalkan ini sudah selesai semua mapel bahasa Indonesia, udah mengumpulkan, agama udah mengumpulkan, multimedia udah mengumpulkan, maka si siswa ini ya, si Anika ini nanti cukup mengklik ini test check. Nah, nanti yang sebelah kiri nanti akan ada bloknya ya, nanti sudah menyelesaikan tugas apa, tapi sementara diklik ini testing check. Nah, kalau sudah 100% itu nanti dicentang semua. Jadi siswa nggak bisa ngotak-atik. Ini memang yang ngontrol adalah gurunya. Siswa nggak bisa ngakal-ngakali ya, nggak bisa ngakali. Selama ini belum selesai, maka siswa tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Jadi ujian ini nanti akan diblok. Kalau ini sudah selesai kan bisa diakses nih ujiannya ya. Ini saya contohkan, ini salah satu saja mapel multimedia misalkan ya, saya save. Nah, ini ada warna merahnya, kemudian ini saya refresh. Nah, centangnya hilang ya, jadi nggak bisa mengakses ujian. Nah, prinsipnya nanti seperti itu. Kalau saya cek, nah 66%, karena apa? Ada mapel satu multimedia yang disilang. Ini menandakan bahwa saya belum mengumpulkan tugas multimedia. Nah, gambarannya nanti seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada feedback antara guru dan siswa. Kenapa ini sistem Smart itu terus dikembangkan? Alasannya ya kita nggak tahu ini kondisi COVID itu nanti sampai kapan. Intinya kayaknya kok saya lihat itu masih lama. Makanya dari tim itu pengen MAN 2 Bantul memiliki sebuah sistem e-learning ya, atau learning management system, sehingga nanti saat terjadi, karena aturannya itu sering berubah,
targetnya adalah Man 2 Bantul itu harus ada sistem e-learningnya, mau dipakai atau tidak itu pokoknya harus ada. Itu intinya untuk kita membackup masa depan ya, karena masa depan itu tetap kemungkinan besar kok kayaknya arahnya ke online. Terus juga untuk mengcover universitas-universitas online yang nanti akan banyak bermunculan ya. Jadi nanti memang ada aturan-aturan yang akan direvisi pemerintah. Salah satunya adalah kondisi seperti ini, maka nanti kelas-kelas online itu akan semakin banyak, dan dengan cara seperti ini progresnya itu tidak hilang ya. Jadi walaupun online, yang pertama itu siswa juga tahu alurnya bahwa nanti kedepannya nanti akan menggunakan konsep seperti ini, jadi pembelajaran tetap bisa jalan walaupun siswa belajar di rumah. Memang suka tidak suka, mau tidak mau harus menggunakan jaringan internet. Tapi saya lihat kemarin PAT saja bisa sukses seperti itu. Kemungkinan ke depan kok saya optimis itu online itu bisa jalan. Nah, dengan berbagai catatan apa yang diinginkan siswa ya kita juga harus memenuhi. Ya, apa saja yaitu nanti di di hal yang lain ya. Tidak saya sampaikan di sini. Jadi poinnya seperti ini Pak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru tugasnya sekarang adalah melakukan checklist tugas secara manual satu persatu untuk mata pelajaran Bapak Ibu guru sendiri. Nah, setelah itu nanti siswa kalau sudah 100% semua, baru siswa bisa mengakses ini, pengumuman kenaikan kelas. Ini formatnya belum selesai karena memang belum diberi standarnya. Nantinya intinya seperti ini. Download, nah intinya nama EKE, keterangan kenaikan kelas, naik kelas atau tidak, dan tetap ada QR code ya. Ini gambaran kasarnya seperti itu. Ini belum selesai, menunggu dari keputusan. Tapi intinya proses yang bagus itu seperti ini ya, seperti ini proses yang sebenarnya yang menurut saya mendekati ideal ya. Jadi harus ada aktivitas yang offline dan online itu bisa digabung dan tersistem. Intinya adalah harus akuntabel. Jadi kalau ini sudah dicetak ya, siswa itu sudah mencetak pengumumannya, ini berarti siswa nanti kan ini bentuk capture seperti ini disimpan, di download. Nah, nanti di bawah boleh di print atau boleh membawa handphone ya, nanti ditunjukkan ke wali. Jadi ini nanti ditunjukkan ke wali untuk apa? Untuk ambil rapot. Nah, kan intinya bahwa siswa itu tahu dulu bahwa saya itu ternyata saya naik kelas. Sudah ayam dulu ya. Ayam dulu siswanya. Setelah itu mau ambil, tunjukkan dulu apa ininya. Ya, kalau ini enggak ditunjukkan, ya jangan dikasih rapot dulu. Ya, jadi progresnya, proses pembelajarannya itu tidak hilang Bapak Ibu guru walaupun kondisi seperti ini atau pembelajaran di rumah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Sebelumnya selamat bekerja Bapak Ibu guru, dan semoga saja Bapak Ibu guru dengan cara seperti ini polanya sudah paham ya. Demikian juga tidak kalah pentingnya adalah siswa. Siswa itu sudah paham polanya pembelajaran di Man 2 Bantul ini nanti modelnya seperti ini. Ini untuk juga untuk siswa ke depannya. Saya nanti tidak terlalu kaget bahwasanya ke depan itu kuliah online itu akan banyak bermunculan. Dan kita juga sudah memberikan orang Jawa itu sudah memberikan sangu kepada anak-anak kita, sehingga nanti tinggal siswanya itu mau milih mau kuliah atau tidak. Nah, itu kita sudah memberikan opsinya. Mungkin begitu Bapak Ibu guru, selamat bekerja dan semoga apa yang sudah kita rencanakan seperti ini bisa selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.